Perkenalkan, saya Latifah dari DPPKK Kecamatan Pulau Merak. Sebetulnya Bu, kalau misalnya bicara tentang dasawisma ataupun arsipan dan lain-lain administrasi, memang jelas kita itu oleng, gitu ya. Kemudian juga tumpang tindih. Jadi di kelurahan sendiri untuk kegiatan hal seperti sini ini aja ya, dasawisma. Ini tugasnya siapa sih sebenarnya? Posyandu kah? TPK lah, apalagi terus ada dan lain-lain gitu sebetulnya. Jadi selama ini kami tuh bingung mau ditulis dasawismanya ada berapa, itu datanya pun akhirnya acak. Jadi kita pakai data resmi saja langsung dari kelurahan. Nah sekarang kami terbantu dengan adanya bkkbn.co.id, ada Pokja Kampung Keluarga Berkualitas. Nah itu lebih enak lagi Bu, terbaca secara nasional. Nah mungkin mohon bantuannya supaya kita di PKK tidak melulu bicara lomba administrasi, periksa buku, tapi kita sudah bisa. PKK itu dinikmati oleh nasional dan itu datanya mudah dibaca, tidak sekedar mohon maaf ini curhat pribadi kami kalau lomba baru sibuk Bu, baru kumpulkan datanya, baru kita screenshot, kita print, kita ini semacam sampai ada orang kelurahannya atau apa gitu kan. Nah jadi mohon bantuannya supaya kita itu jangan cuma bergerak di hal-hal yang ketika ada lomba harus itu, kemudian hal-hal yang akhirnya membuat banyak keluar dana. Kita itu PKK itu sebetulnya apa sih? PKK itu kan sebetulnya langsung ke masyarakat itu yang utama. Oke lah, kita sebagai sekretaris harus bisa mengajarkan, memberitahu ini loh format yang betul, ini loh cara membuat surat. Tapi untuk siapa? Jadi mohon kami ini mungkin banyak teman-teman PKK juga kalau udah di masyarakat mah PKK-nya ditinggalkan gitu Bu. Harus seperti apa sih sebagai orang PKK di masyarakat? Karena ternyata sekretaris adalah ujung tombak ini segala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya luar biasa ini. Memang kalau PKK itu Ibu belum punya sistem informasi manajemen. Dulu tahun berapa ya, 2017 pernah dilaksanakan oleh pusat, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan karena yang namanya aplikasi untuk APBD itu berlaku 1 tahun sekali. Izin Bu Latifah, saya sudah mencoba seperti kemarin Edawis yang dibuat oleh kepemimpinan sebelumnya itu berhenti karena kita tidak punya akses untuk membuka. Toko PKK juga gitu. Jadi setiap aplikasi itu berlaku 1 tahun sekali. Jadi memang harus dibuat kembali, dibuat konten kembali. Mungkin kalau di BKKBN karena dia terus-menerus dipantau. Kita di pusat di dalam buku 3 juga ada SIM PKK, tapi sampai sekarang dulu pernah ada pelatihannya izin. Tapi ya itu kan mungkin yang namanya aplikasi yang tidak terus menerus dipelihara itu mungkin peralatannya, mungkin SDM-nya, mungkin pergantian dulu punya ide SIM PKK. Nah kesini anggarannya yang diefisiensi dan segala macam. Itu juga kita akui bahwa di kita belum ada. Jadi kita masih gembor dawis. Kader itu hanya untuk sedikit punya base data. Kita akan bisa mengisi tabel-tabel yang diminta oleh Pokja itu dari dasawisma. Jadi memang betul kita belum punya seperti yang Ibu harapkan. Apaan sih di PKK? Coba sih buat kira-kira yang seperti itu yang gampang diakses oleh semua orang. Klik PKK apa tadi? Kelurahan apa? Rawa Arum. Klik begitu muncul nanti. Itu sih pengennya begitu Bu.
pengen seperti itu. Mudah-mudahan Cilegon menjadi juara Bu ya, juara dalam mengaktifkan kembali SIM PKK. Kita ingin seperti itu Bu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, tinggal buka HP akan keluar siapa yang minta data di kelurahan ini, klik keluar. Inginnya seperti itu. Tetapi kita belum Bu, secara keseluruhan SIM PKK belum teraplikasikan secara menyeluruh. Kita juga ingin seperti itu. Kita juga di provinsi ingin Bu, ketika orang datang ke provinsi itu ingin semua data yang kita lakukan itu di share di platform digital gitu ya. Kita baru bisa IG, YouTube gitu. Tapi untuk ke data kita juga akui belum gitu. Terima kasih, ini masukannya sangat baik sekali. Mudah-mudahan kami bisa mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi supaya bisa dimulai dari provinsi gitu ya. Intinya seperti itu. Betul Bu, dengan kita hanya mengandalkan dasar wisma, orang kan sekarang seperti begini Bu, ibu jualan UP2K di rumah, yang tahu siapa? Tetangga, ya. Tapi kalau ibu sudah membuka marketplace Shopee, kan muncul nanti sesering itu Pak. Tapi SDM-nya harus sudah siap. Begitupun dengan SIM PKK. Saya ingat kemarin arahan dari Sekretaris 1 tim penggerak PKK Pusat pada saat rakernas, siapa yang karena berkeluh kesah dengan anggaran yang mengikuti dinasnya. Saya di sini DP3 P2KB Kota Cirebon. Kalau ibu ingin bebas, katanya silakan ibu mengajukan untuk hibah, karena di Perpres nomor 99 itu boleh hibah. Tapi kata ibu sekretaris umumnya, apakah SDM di tempat ibu kalau diperiksa apakah sudah siap? Seperti itu. Karena dinas sudah lepas kalau hibah Bu. Dinas sudah lepas pertanggungjawaban. Jadi semua hibah yang berasal dari APBD salah satu kota atau kabupaten itu yang penerima hibah adalah menjadi objek pemeriksaan. Kalau ibu